Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan kepada kita, Yesus adalah Juru Selamat kita dan dia penolong kita. Dan saya mau katakan kepada kita juga bahwa Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga sudah berkata, firman Allah juga berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengarunikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Dan Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Cari aja di mana selain dalam nama Yesus, karena dia pernah datang dari sorga, datang ke bumi dan kembali ke bumi, dan datang lagi kali kedua untuk menjemputkan kekasih-kekasihnya. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita, dan pilihlah Yesus supaya engkau diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan membuat kami hidup memegang kebenaran Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya akan membacakan bahasa dalam Mazmur Psalm, ya, dalam Mazmur 120, 119 and 27, verse 30 and 22, ya. I have chosen the way of truth. I have set my heart on your law. I hold fast to your statute, O Lord. Do not let me put to shame. I run in the path of your commands, for you have set my heart free. Jadi tema kita adalah live to the truth of God. Hidup untuk kebenaran Allah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dikatakan oleh pemazmur dengan jelas, di situ dikatakan bahwa I have chosen the way of truth. Apa yang kita pilih dalam hidup ini akan menentukan arah kita. Apa yang kita pilih dalam hidup ini itu akan kita buat menjadi hal yang menjadi kesukaan kita. Itu akan menjadi hal yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa yang dipilih oleh pemazmur adalah kebenaran. Wow, itu sesuatu yang sangat dasar dan sangat luar biasa. Karena kalau kita baca di ayat terakhir yang dikatakan, di ayat 32 yang dikatakan, for you have set my heart free. Karena engkau telah membebaskan hatiku. Kebenaran itu membebaskan orang dari rasa bersalah. Kebebasan itu, kebenaran itu akan membebaskan orang dari rasa merasa guilty, perasaan bersalah dan lain sebagainya, rasa berdosa dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya sampai saya kupas sampai di situ, saya ingin terus melanjutkan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Jadi dia sudah berikhtiar memegang dengan teguh firman Allah. I have chosen, aku telah memilih jalan kebenaran. Terus dikatakan, I have set my heart on your law. Haleluya. Jadi ketika orang memegang kebenaran firman Allah, hatinya pun dicenderungkan, bahkan dikatakan I have said, aku telah menentukan, aku telah, kalau lebih kerennya lagi, menyetel hatiku kepada Taurat. Laws itu bisa hukum, bisa Taurat. Jadi saya lebih suka menerjemahkan Taurat. Taurat itu sama dengan firman. Firman itu sama dengan kebenaran. Itu dia, mantap. Jadi ketika kita berpegang kepada memilih kebenaran itu, dikatakan dengan jelas, I have set my heart to your laws. Saya berharap ketika kita memilih Yesus sebagai jalan hidup kita, kita betul-betul hidup di dalam hukum-hukum Tuhan.
hidup dalam hukum kasih Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan dengan jelas di sana, I hold fast to your statute, O Lord. Jadi statute itu adalah undang-undang atau hukum. Jadi dia memegang Taurat Tuhan, dia memegang undang-undang Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Kalau kamu tidak boleh mencuri, dia tidak mencuri. Tidak boleh berzina, dia tidak berzina. Dan tidak boleh menginginkan harta orang lain, apalagi mencurinya. Menginginkan saja tidak boleh, apalagi mengambil. Tapi ada banyak orang ya, mereka suka mencuri, mereka suka menggelapkan milik orang lain. Nah, Alkitab sudah, itu hukum-hukum Tuhan itu harus kita lakukan. Jangan beribadah kepada Allah lain, kita lakukan. Kita tidak beribadah kepada Allah lain. Jangan bersaksi dusta, kita tidak bersaksi dusta. Jangan menghormati ayah ibu di negeri yang Tuhan berikan ini, supaya panjang umurmu, kita lakukan. Ya. Ada banyak orang-orang tidak menghormati orang tuanya. Di Jepang itu ada sebuah tradisi, itu sangat miris sebenarnya, di sebuah kampung. Tapi saya lupa nama kampung itu. Karena film saya lihat di YouTube. Ada tradisi di mana orang harus setelah orang itu tua, orang tuanya harus dibawa ke gunung untuk mati di gunung itu, mati kedinginan. Jadi dibawa itu setiap kali musim dingin, supaya tidak lama-lama membekulah di situ. Jadi dalam cerita itu ada sebenarnya orang anak yang berbakti, dia tidak ingin, tetapi masyarakat mendesak harus dibawa supaya jangan terjadi bencana. Waduh, akhirnya dia bawa dengan tangisan yang pilu, dia gendong orang tuanya, dan orang tuanya pun dengan tabah ketika anaknya tidak sanggup untuk meninggalkannya, dia katakan pergi. Ya. Itu kita sebagai orang percaya tentu itu tidak benar, ya, karena ditinjau dari firman Allah itu tidak benar. Tapi tradisi itu masih ada. Dan kalau mau nanti mungkin searching film yang di mana orang tua harus diasingkan. Ya. Nah, puji nama Tuhan. Dan kemudian dikatakan hal-hal yang dikatakan tadi setelah dikatakan I have chosen the way of truth, I hold fast your statute, I hold fast your statute, I have set my heart on your law. Jadi dikatakan do not let me be put to shame. Jadi jangan biarkan aku menjadi malu. Saya yakin dan percaya firman Allah katakan kalau engkau percaya engkau tidak akan dipermalukan. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang pindah kepada mereka dusta, mereka tidak menjadi masalah. Dusta tidak menjadi tipu-tipu, tidak ada menjadi masalah. Tapi bersyukurlah, sebab apa? Karena memang di kita tidak boleh tipu-tipu. Tidak ada hukum kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya. Selebih daripada itu adalah dosa. Dan kalau itu dosa, tentu kita tidak akan mendapat rahmat. Dan kalau orang dikatakan mereka bisa berbohong dengan alasan yang tepat. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh. Kalau dusta tetap dusta, dusta adalah dosa. Dan itulah sebabnya kita harus memilih jalan kebenaran untuk memegangnya dan menuruti hukum-hukumnya. Supaya apa? Kita betul-betul yang kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Hati kita mengalami jamahan Tuhan. Lalu kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Dan kita mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Dan kalau kita hidup memegang ketiga hal ini, yaitu memilih jalan kebenaran, ya, I have chosen the truth, terus memegang teguh,
memegang teguh kebenaran, dan I hold fast your statute, memegang teguh hukum-hukummu. Dan lalu kita I have said. Jadi yang ketiga adalah I have set my heart to your law, kepada Taurat. Jadi kalau ketiga hal ini ada dalam hidup kita, dikatakan kita akan mengalami pembebasan yang dari Tuhan, pembebasan hati yang daripada Tuhan. Kita tahu Alkitab katakan dalam Yeremia, hati itu adalah hati manusia, itu adalah hati yang paling jahat. Jadi kalau hati itu jahat, dia akan melakukan apa saja yang dia suka. Jadi dalam Yeremia dikatakan dengan jelas dalam ayat 9 Yeremia 17, dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? 10-nya, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Haleluya. Jadi ketika kita memilih jalan kebenaran, terus I have set my heart to your law, aku telah kalau memasang, menyetel atau menentukan ya kepada firman, dan juga kemudian kita juga I hold fast your laws. Dan itu sebabnya terjadi pembebasan di hati, karena Tuhan yang mengatakan sepahit apapun hidup ini, sekejam apapun hidup ini, bagaimanapun hati telah membatu, bagaimanapun hatinya keras, bisa digodam oleh godam ilahi, dan orang itu akan hidup seturut dengan standar Allah, dan orang itu akan menikmati hidup yang indah. Karena apa? Dia hidup dalam kebenaran, dan balasan diterima dari Tuhan. Semoga kita tetap berada dalam jalur Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh dalam Engkau, di dalam nama Yesus, dan megang kebenaran sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang belum memegang kebenaran. Tuhan tolong mereka. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan segala sakit penyakit mereka, aku perintahkan keluar, dan engkau menumpangkan tangan mereka dan menyembuhkan mereka oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Kalau engkau mengalami banyak masalah dalam hidupmu, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan mereka diangkat, genggam tangan mereka dan kuasai mereka, dan lepaskan mereka dari segala kesulitan mereka, dan jalan memberkati hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.